Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam podcast Emana. Kita bersama-sama kembali berjumpa untuk bersekutu dan menikmati firman Tuhan. Saya juga menyapa Saudara Puji yang sudah bergabung. Selamat bergabung Saudara Puji. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari senang bisa bersekutu kembali. Amin. Semoga firman Tuhan terus menguatkan kita ya. Terus menjaga kita, memperbarui hati dan roh kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktunya Saudara Puji. Nanti akan bersekutu lebih lanjut. Saya ingin terlebih dahulu membacakan judul ya dari persekutuan kita hari ini, yaitu Jangan Sembunyikan Keadaanmu. Jadi ini adalah judul persekutuan kita hari ini. Dan persekutuan kita diambil dari porsi pembacaan Markus pasal 7 ayat 1 sampai 30. Kita sangat mendorong saudara-saudari bisa ada waktu membaca keseluruhan porsi pembacaan ini. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 30. Ya, kemudian saya juga akan membacakan satu ayat ya yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini, yaitu di dalam Markus pasal 7 ayat 6. Saya bacakan bagi kita semua, dikatakan di sana, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang akan menjadi dasar persekutuan kita. Selanjutnya untuk memasuki persekutuan lebih jauh, waktu saya persilahkan kepada Saudara Puji untuk bisa membawa kita melihat porsi ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, kita ketika kita membaca ya Markus pasal 7 ini di bagian awal sebenarnya membicarakan mengenai bagaimana ya orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat atau memandang perbuatan ya atau kebiasaan orang-orang yang mengikuti Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan dalam perkara mereka makan ya. Ada adat istiadat, ada satu kebiasaan yang sebenarnya kalau kita lihat ya kita pandang cukup baik ya, yaitu mereka adalah terbiasa mencuci tangan ya, membasuh tangan mereka sebelum mereka makan ya. Setelah mereka berpergian, mereka perlu membasuh tangan mereka dulu. Nah, mereka terganggu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini terganggu dengan perbuatan murid-murid, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus yang tidak membasuh tangan mereka. Saudara-saudari, kita mengucap syukur ya bahwa di dalam peristiwa yang sifatnya ini luaran, Tuhan melalui kesempatan itu bisa menyampaikan wahyu ilahinya. Amin. Tuhan kita tidak menjamah hal-hal yang luaran, tetapi Tuhan menjamah hal-hal yang batini, Tuhan menjamah hal-hal yang rohani. Saudara-saudari, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berbicara mengenai pembasuhan tangan, tetapi Tuhan berbicara mengenai keadaan hati. Ya, di pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 yang tadi Saudara Stephen sudah bacakan, di sana dikatakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Di frase terakhir ayat ini dikatakan hatinya jauh daripadaku. Saudari, inilah yang Tuhan perhatikan ya. Tuhan memperhatikan hati kita. Nah, hati kita
yang Tuhan pandang ini, ya, ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam rencana atau di dalam cara kerja, atau kita bisa katakan ekonomi perjanjian barunya. Saudara-saudari, di dalam perjanjian lama memang Tuhan menekankan ya kepada perbuatan-perbuatan luaran, ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, haleluya, Tuhan menekankan perkara hati, ya. Dengan tidak mengesampingkan hal-hal yang luaran juga. Nah, saudara-saudari, kalau kita baca lebih lanjut, saudara-saudari, di sana dikatakan di ayat yang ke-11 ya, bahwa kita perlu amin, di ayat yang ke-21 ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, saudara-saudari, amin. Dari ini ya kita melihat bahwa dari hatilah sebenarnya keluar atau muncul ya kenajisan ya, saudara-saudari. Karena itu ketika kita membersihkan, dalam hal ini membersihkan diri kita perlu membersihkan terlebih dulu hati kita. Amin, saudara-saudari. Yang Tuhan pandang di dalam ekonomi perjanjian barunya adalah bagaimana orang-orang yang mengikuti Dia memiliki pembaruan ya, atau perubahan, pembersihan ya di dalam hati mereka. Amin. Karena dari dalam hatilah ya muncul segala hal yang kemudian akan bisa menajiskan atau justru kemudian akan bisa menjadi berkat. Ya, saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari, kalau kita melihat lagi ya bahwa di dalam hati inilah ya Tuhan ini benar-benar ingin bekerja ya. Di dalam kitab Yeskiel, amin, pasal 11 ayat 19, Tuhan berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Dan aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat." Saudara-saudari, sungguh-sungguh ya pekerjaan Tuhan hari ini perlu dimulai dari hati kita. Ya, karena itu setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita perlu, amin, membuka hati kita ya. Kita perlu berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ya selidikilah ya hatiku ya. Tuhan, bersihkanlah ya hatiku. Bahkan kita boleh minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hati yang baru ya, dan roh yang baru. Suatu hati yang lemah lembut dan hati yang taat ya. Amin, saudara-saudari. Kiranya pekerjaan Tuhan hari ini benar-benar bisa dimulai ya dari dalam kita. Ya. Pekerjaan Tuhan yang dari dalam akan terpancar keluar, saudara-saudari. Ayat Alkitab mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu bersumber atau berasal dari hati kita. Ya. Karena itu, amin, kita boleh minta Tuhan membersihkan hati kita. Saudari, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 mengatakan ada air ya di dalam firman yang menguduskan, yang menyucikan. Saudari, setiap kali kita membaca firman Tuhan, ya sebenarnya firman Tuhan itu menjadi seperti air yang membersihkan, menyucikan hati kita. Amin. Saudara-saudari, kelihatannya kita membaca sesuatu yang luaran, yaitu firman Tuhan. Tetapi di dalam pembacaan kita ya, kita perlu sambil berdoa. Tuhan, apa yang aku baca ya? Oh, kiranya membasuh hatiku ya. Kiranya membasahi, bahkan membersihkan ya lubuk-lubuk hatiku ya. Ruang-ruang hatiku. Bila di dalam hatiku ada kecemaran ya, bila di dalam hatiku ini serong ya,
bila di dalam hatiku ini ada kenajisan. Oh, kiranya melalui firman-Mu yang berkuasa, ya, firman-Mu yang menguduskan, ya, firman-Mu yang menyucikan, hatiku ini bisa, amin, diperbarui, bisa diubahkan. Amin, haleluya. Inilah yang Tuhan perhatikan, ya, di dalam ekonomi perjanjian barunya, ya. Amin. Perbaikan di dalam hati ini lebih permanen, ya. Kalau kita hanya memperhatikan hal-hal yang luaran dengan menahan, dengan menekan emosi, ya, dengan berperilaku baik, suatu kali kita akan apa? Karena dipicu, ya, oleh kemarahan yang menumpuk, ya, dipicu oleh tekanan yang berat, aslinya akan keluar, betul tidak, saudari? Tetapi kalau pekerjaan ini dimulai dari dalam, bahkan ketika ada tekanan, ya, ada pemicu dari luar, justru yang keluar apa? Yang berasal dari dalam yang sudah dibersihkan tadi, ya, hati yang sudah dibarukan tadi, ya, roh yang sudah dibarukan tadi, hati yang sudah disucikan tadi, justru akan tertampil. Haleluya, saudari. Kiranya firman Tuhan hari ini, ya, tiap-tiap hari terus bisa membasuh, terus bisa memperbarui hati dan roh kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji untuk persekutuannya. Saudara-saudari, ya, apa yang sampaikan tadi semoga juga membawa kita melihat bahwa hari ini di dalam ekonomi perjanjian barunya Allah lebih mementingkan, ya, perubahan yang terjadi secara batini daripada perubahan yang secara luaran, ya. Bahkan kita percaya bahwa jika di dalam kita ada satu perubahan yang batini, maka hasilnya adalah yang di luar juga akan mengikuti, ya. Sehingga Amen. hari ini yang perlu kita perhatikan bukan mengubah hal-hal yang di luar, tapi kita memperhatikan bagaimana batin kita diperbarui dari hari ke hari. Dengan demikian, perubahan di dalam batin kita itu juga akan, ya, mempengaruhi hal-hal yang di luaran, bahkan boleh dikatakan akan mengikuti secara otomatis, sehingga hasilnya kita tidak menjadi orang yang munafik, ya, seperti dikatakan di dalam ayat tadi, tetapi kita menjadi orang yang selaras, ya, orang yang sejati. Amin. Batin dan yang diperlihatkan di luar itu sama. Amin. Kiranya Tuhan merahmati kita, boleh ada satu penghidupan yang sedemikian. Puji Tuhan, untuk menutup persekutuan kita, seminta dalam kasih Saudara Puji boleh memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudari. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Dikau bekerja di atas diri kami. Amin. Tuhan melalui memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan, Kau bekerja mulai dari dalam diri kami, Tuhan. Amin. Tuhan, Kau bukan perbaikan luaran yang terlebih dulu Engkau perhatikan, tetapi bagaimana hati kami, Tuhan. Oh Tuhan, Kau bersihkan dari segala yang najis. Amin. Kau bersihkan daripada segala kecemaran, Tuhan, dari segala dosa. Tuhan Yesus, segala yang menduduki hati kami, oh Tuhan, kiranya Kau singkirkan, ya Tuhan. Amin. Kami juga mengucap syukur, Tuhan, kami memiliki firman-Mu, Tuhan yang berkuasa, Tuhan menyucikan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan mengubahkan hati kami, ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami percaya pembacaan Alkitab kami tiap-tiap hari, Tuhan, bukanlah satu hal yang sia-sia. Tetapi kami makin membaca, Tuhan, kami makin dibersihkan. Tuhan, kami dibersihkan dari dalam sehingga luarnya pun kami akan bersih. Amin. Terima kasih Tuhan, bekerjalah terus di dalam kami. Amin. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji atas waktu dan persekutuannya. Semoga di waktu mendatang bisa kembali berbagian menyuplaikan firman Tuhan. Amin. Juga bagi saudara-saudari para pendengar podcast Emana ini, kiranya firman Tuhan yang kita nikmati, ya, boleh menyegarkan kita dan mendorong kita untuk terus maju di dalam penuntutan kita akan diri Allah sendiri. Puji Tuhan, sampai jumpa di dalam podcast yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.